Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini gue bakal sedikit lebih serius membahas tentang masalah pengakuan. Nah, yang namanya pengakuan pasti bergantung banget dengan orang lain. Kalau orang lain mengakui, maka dia bahagia. Kalau orang lain tidak mengakuinya, maka dia tidak bahagia. Sepengecut itu hidupnya yang dia jalani, ya. Pria yang butuh pengakuan berarti dia pengecut, bukan pria sejati. Tapi di video kali ini gue gak bakal ngerosting cowok-cowok yang minta pengakuan. Enggak. Kita bakal sama-sama belajar tentang dua jenis karakter manusia yang berkaitan erat dengan pengakuan. Yang pertama adalah people pleasure, dan yang kedua adalah altruisme. Sebagai obatnya, bagi yang penasaran, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Oke, langsung aja yang pertama, people pleasure, ya. People pleasure adalah orang yang kelihatannya itu seolah-olah mempedulikan orang lain, tapi sebenarnya dia ini egois. Dia ini ingin mendapatkan balasan dari orang lain. Nah, balasannya dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk pengakuan atau penghormatan. Ingin disebut orang lain, ingin disebut orang yang sopan, ingin disebut orang yang bijak, ingin disebut orang yang bisa, ingin disebut dan ingin disebut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan kepentingannya sendiri karena ingin disebut dan ingin disebut tadi. Inilah namanya people pleasure. Orang yang targetnya minta diakui orang lain, dihargai orang lain, maka dia mengorbankan banyak hal untuk orang lain demi itu. Nah, bandingkan dengan yang kedua nih, altruisme. Kalau altruis, dia nggak mikir balasan apa-apa. Dia berbuat baik ya emang pengen berbuat baik. Para spiritualis, ya ulama, ustadz mungkin yang zuhud, para sufi yang hidupnya murah hati, itu kan dia nggak mikir balasannya. Sahabat kita yang sejati mungkin misalnya menyenangkan kita, ya tujuannya hanya untuk bikin kita senang ketika kita lagi susah. Dia nggak berharap pengakuan dari kita, dia kayak seneng aja gitu kalau kita tuh seneng. Nah, itu namanya sahabat sejati. Jadi, dua perbedaan antara people pleasure dan altruisme, gue yakin kalian pasti milihnya altruisme kan? Tapi pastinya nggak semudah itu untuk meruntuhkan ego agar kita nggak minta pengakuan di saat melakukan sesuatu. Dalam cinta pun selalu ada pengakuan, selalu minta diakui segala macam. Tapi gue percaya nih ya, bahwa pria sejati nggak sepengecut itu, bahwa hidupnya harus minta pengakuan orang lain. Nah, apa sih keuntungannya kalau lu hidup tanpa pengakuan orang lain? Yang pasti hidup lu bakal lebih bahagia dari yang sebelumnya. Karena lu melakukan semuanya, yang pertama adalah demi kepentingan diri lu sendiri dulu, bukan demi kepentingan ego lu. Lu belajar matematika lebih dalam bukan minta pengakuan dari orang lain. Lu belajar fisika lebih dalam bukan minta pengakuan orang lain. Lu mungkin menjadi musisi terkenal bukan minta pengakuan orang lain. Tapi semuanya yang lu lakuin itu adalah demi kebutuhan diri lu sendiri. Itu adalah passion lu, itu adalah gaya lu, itu adalah hobi lu. Dan ketika lu gak butuh pengakuan orang lain, maka orang lain akan mengakui lu dengan goals yang udah lu capai. Gue ngerti sekarang lu di masa-masa susah ya. Kita sama. Kita di masa-masa dimana apa yang kita lakuin mungkin bakal dihina oleh orang lain. Kita berada pada masa dimana kita sulit untuk membuktikan tanpa butuh pengakuan. Tapi coba lu pikir sekali lagi. Kenapa harus kita terlalu fokus memikirkan bagaimana cara membuktikan kepada orang lain, sementara kita bisa membuktikannya untuk diri kita sendiri dulu. Orang lain lewat pakai mobil, kita baru pakai sepeda, terus kita dihina. Akhirnya kita terdorong untuk membuktikan kepada mereka bahwa gue juga bisa loh beli mobil. Motivasional gak? Iya, itu bisa memotivasi lo bener, tapi itu tricky. Akan muncul dua risiko. Seandainya lu benar-benar berhasil beli mobil itu, resiko pertama, lu bakal bingung mau ngapain dengan mobil itu. Karena yang pertama lu lakuin adalah lu berusaha menunjukkan kalau gue bisa beli mobil gitu. Cuman itu yang bisa lu lakuin. Karena memang niatnya pertama adalah membuktikan kepada orang lain. Dan setelah itu lu bingung, ini mobil mau diapain. Terus resiko yang kedua adalah kalau lu gagal mendapatkan mobil itu, maka otak lu penuh dengan toksik.
racun yang akan mensugesti lu bahwa lu adalah orang yang gak berguna, lu gak bisa ngebuktiin apa-apa. Dua resiko yang gue sebutin tadi, baik atau buruk? Enggak kan? Nah sekarang bedakan nih dengan hal ini. Dari yang awalnya lu berpikir bahwa lu harus membuktikan lu itu bisa membeli mobil dengan minta pengakuan, bandingkan dengan lu berpikir bahwa gue harus bisa beli mobil karena gue sekarang lagi butuh mobil untuk mempermudah pekerjaan gue. Semuanya tentang diri kita dulu ya, jangan butuh pengakuan orang lain dulu. Buktikan kepada diri sendiri dulu bro. Gue balas dua resiko tadi dengan dua keuntungan sekaligus kalau lu berpikir kayak gini. Keuntungan pertama adalah setelah lu punya mobil ya, lu bakal tahu apa yang lu lakuin dengan mobil tersebut. Lu ngerti kenapa lu beli itu. Akhirnya itu dipergunakan semaksimal mungkin dan seefektif mungkin, dan itu positif. Keuntungan kedua adalah kalau lu gagal mendapatkan mobil itu dan ternyata lu cuma mendapatkan motor butut nih, karena lu berpikir demi diri lu sendiri, maka motor butut itu pun bakal tetap lu pergunakan dengan efektif. Dan lu gak bakal sakit hati karena lu gak butuh pengakuan orang lain. Lu harus mesti denger cerita pengusaha-pengusaha yang sudah sukses tuh. Dulunya seperti apa dan mereka dulunya melakukannya untuk apa. Dan ketika lu memang tahu bagaimana caranya membuktikan kepada diri sendiri, maka lu pasti bisa menggali potensi diri. Dan ketika lu udah bisa menggali potensi diri, lu itu punya kelebihan apa, misal gitu ya, maka lu bakal punya karya. Kalau nggak punya karya, minimal banget lu punya prestasi. Ketika prestasi itu lu dapat, lu nggak ngemis pengakuan, orang pasti bakal mengakui lu. Walaupun dari kedua belah sisi karakter ini juga sama-sama diakui, tapi yang pertama yang people pleasure itu diakui karena sebuah kepalsuan. Kepalsuan itu setidaknya ada di dirinya, bukan di diri orang yang mengakui dia. Namun yang altruisme, orang yang gak butuh pengakuan orang lain, maka dia bakal diakui tanpa kepalsuan. So, sekali lagi gue tanya sama kalian nih, kita, para cowok kita, mana karakter yang hidupnya lebih pengecut? Pria yang selalu minta pengakuan atau pria yang diakui oleh orang lain? Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.